Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan wa tuqan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Pada siang hari ini kita semuanya kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berthalabul ilmi dalam rangka untuk mendalami keilmuan kita, terutama untuk siang hari ini yang akan kita bahas ialah masalah fikih. Terus itu masalah fikih. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah mandi besar. Betul? Mandi besar kita sudah membahas tentang hal-hal yang membuat wajib mandi besar. Leres? Sampai kemarin yang sudah kita bahas apa Kalau yang di kitabnya itu kemarin ada 6, ya kan? Ada 6. Yang 3 itu laki-laki sama perempuan itu sama, Yang pertama ialah apa? Bertemunya dua khitan, kemudian yang kedua keluarnya mani, kemudian yang ketiga kematian. Nah, kemudian ada 3 hal lagi yang khusus untuk perempuan, yaitu apa? Haid, kemudian nifas, kemudian melahirkan. Nah, kalau yang 3 hal sama antara laki-laki dan perempuan sudah kita bahas, Sebentar kita review terlebih dahulu. Jadi mandi besar. Nah, yang kita bahas penyebabnya. Jadi penyebab seseorang itu wajib melakukan mandi besar itu ada apa saja? Ini ada 6. Kemudian dibagi 3 hal, laki-laki dan perempuan sama. Kalau yang ini perempuan saja. Nah, ini laki-laki perempuan sama. Kalau ini perempuan saja. Yang ini yang pertama bertemunya 2 khitan. Kemudian yang kedua ialah keluarnya mani. Kemudian yang ketiga mati atau kematian. Nah, ini sudah kita bahas, Namun di sini saya ingin sedikit menegaskan, mengulang yang kemarin. Mandi besar itu penyebabnya ada 6. 3 hal itulah sama laki-laki dan perempuan, dan 3 hal ini khusus untuk perempuan. Nah, yang 3 hal sama laki-laki dan perempuan itu bertemuan 2 khitan. Sebelum kita terangkan kemarin, bertemunya 2 khitan itu maksudnya ialah kumpul suami istri, itu termasuk di situ. Atau pokoknya apabila ada nyusewu, itu zakar laki-laki masuk kepada apapun gitu, baik itu perempuan ya sudah nikah atau belum, kemudian hewan hidup maupun mati atau apapun itu semuanya wajib untuk mandi besar gitu. Kemudian keluarnya mani, laki-laki atau perempuan sama, kemudian mati atau kematian. Nanti orang mati niku di mandi besar. Ya, mandi besarnya itu ya itu apa mandi jenazah itu ya mandi besar niku. Kemudian ini tadi saya menelaah kitab-kitab yang lain. Ada satu hal yang sangat menarik. Hadisnya kan berbunyi seperti ini. Idzal taqa al-khitanani faqad wajabal ghuslu. Idzal taqa, apabila bertemu al-khitanani 2 khitan, faqad wajabal ghuslu, maka sudah wajib untuk mandi besar. Nah,
Jadi bertemunya dua hitan itu kan isyarat ya dari Rasulullah, apabila bertemunya dua hitan maka sudah wajib mandi besar. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Sekarang pertanyaan, kalau misalkan, ini mudah-mudahan lagi kita bahas ya. Kalau misalkan ya laki-laki itu pakai penutup, jadi seperti pakai kondom atau niku, kemudian yang perempuan tidak pakai. Jadi kan itu bertemu Ramadan. Kan ada penghalangnya nggih. Nah, itu mandi besar Ramadan berarti. Gitu. Nah, jawabannya ialah gitu. Penutup itu la atibaro. Kalau menurut Imam Al-Haramain, penutup itu la atibaro, tidak dianggap. Tidak dianggap. Maksudnya nopo? Yaitu tetap dihukumi sebagai nopo? Mandi besar gitu. Subhanallah Imam namanya beliau itu Imamul Haramain Al-Juwaini. Beliau itu hidupnya tahun 200 sekian Hijriah. Sama ini kok pinten? 1444 ya. Nah, itu 1444. Imam Haramain itu 400-an. Berarti hidupnya itu pinten? 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu itu sudah membahas hal seperti ini. Padahal pada saat itu belum ada. Tapi di kitabnya, Masya Allah, kitabnya itu tidak menyebutkan alatnya, tidak. Di kitabnya itu disebut seperti ini. Apabila ada seorang laki-laki atau perempuan itu kumpul, kemudian di zakarnya itu ditutupi dengan kain, benarnya seperti itu. Ditutupi dengan kain, apakah tetap mandi besar? Jawaban beliau tadi, itu penutupnya itu la atibaro, itu tidak dianggap, tetap harus melakukan apa? Mandi besar. Nah itu apa namanya berkaitan dengan masalah mandi besar, tambahan tambahan. Nah sekarang rahimakumullah, kita akan fokus untuk yang 3 hal khusus untuk ibu-ibu niki, ibu-ibu untuk perempuan yang wajib untuk melakukan mandi besar gitu. Penyebabnya apa? Yang pertama jelas nomor haid, yang kedua nifas, yang ketiga melahirkan. Nah, ada 3, okay? Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga melahirkan. Jadi kalau haid, insya Allah panjenengan semuanya sudah mengetahui kapan waktunya selesai untuk selesai dari haid, gitu. Sudah waktunya selesai haid. Kalau sudah waktunya selesai haid gitu, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan apa? Mandi besar gitu. Dalam sebuah ayat disebutkan wala taqrabuhunna hatta yatahurun. Jangan sampai kalian wahai laki-laki mendekati perempuan hatta yatahurun, sampai mereka yang perempuan itu suci. Nah, pertanyaannya ngeten. Misalnya ada suami istri, istrinya itu sudah tidak haid, sudah suci gitu. Namun belum mandi besar. Ya. Jadi sudah selesai haid, itu belum mandi besar. Itu boleh apa tidak untuk suami itu berkumpul dengan istrinya? Ya, betul. Memang ada perbedaan di antara ulama gitu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Namun kita ambil yang paling rajih, yang paling betul ialah ayatnya tadi. Ayatnya kembali ke ayat wala taqrabuhunna, janganlah kalian itu mendekati mereka hatta yatahur, sampai mereka suci. Lah sucinya itu bagaimana? Nah, kita ambilnya Nah, misalnya nggih. Panjenengan itu sudah selesai haid, ngoten nggih. Wajib sholatnya itu sebelum mandi besar apa setelah mandi besar? Setelah mandi besar nembe wajib toh nggih. Nah, begitu juga dalam hal kumpul suami istri gitu. Jadi kalau dalam hal kumpul suami istri, yang dimaksud suci itu apa? Suci setelah melakukan mandi besar sebagaimana dalam hal sholat. Nah, makanya ingatan ini nggih berkaitan dengan haid. Kalau misalkan kita itu sudah selesai haid, lebih baik segera untuk mandi. Nah, segera untuk mandi. Apalagi waktunya, misalkan waktu sholatnya itu sempit, mepet. Nah, contohnya selesai haid itu pas maghrib.
misalnya nggih. Nah, selesai pas maghrib. Kemudian masak, masak gitu wis engko aduse gitu kan. Nah, sampai nopo isya akhirnya gitu. Jadi kan sakjane waktu maghrib karena sudah suci itu sudah wajib gitu nih. Tapi karena belum mandi, akhirnya mundurlah sampai ke sholat isya. Nah itu akhirnya kita melewatkan waktu dari sholat maghrib itu. Nah itu harus diperhatikan. Makanya kalau sudah selesai, mending dah segera mandi, kemudian langsung sholat gitu. Begitu juga waktu asar misalkan, selesai asar gitu. Jadi mandi sore itu kerasa sudah selesai, nonton ya. Nah kemudian saya aduse bersih gitu dan sebagainya, layah-layah gitu. Akhirnya sampai nabrak waktu sholat maghrib. Nah itu harus diperhatikan. Jadi sebisa mungkin jangan sampai waktu mandi itu menabrak dengan waktu sholat. Nah itu masalah mandi ketika haid. Oke. Nah sekarang yang kedua, masalah nifas. Kita sudah membahas apa belum nggih untuk waktu minimal, waktu maksimal haid? Belum nggih? Nggih. Nanti soal di babnya ada. Kalau untuk nifas ini penyebabnya apa? Melahirkan gitu. Dalam madzhab Syafi'iyah, gitu ya, dalam madzhab Syafi'iyah, apabila seseorang itu melahirkan gitu, meskipun keluar dari itu sedikit, jadi cuma nikutok keluar, yang habis itu tidak keluar lagi, itu tetap dikatakan apa? Nifas gitu. Jadi minimal nifas dalam madhab Syafi'iyah itu sekejap niku keluarnya anak sambil keluar darah dari itu. Nah itu sudah nifas. Kalau setelah itu tidak keluar darah, berarti sudah selesai nifasnya. Itu minimal. Maksimal kalau menurut madhab Syafi'iyah itu 60 hari. Berarti betul 2 bulan. Itu, okay. Ya, selama 2 bulan berarti tidak mandi besar, tidak sholat gitu. Dan nanti di hari ke-60 ditutup dengan apa? Mandi besar. Nah itu masalah nifas. Nanti insya Allah akan kita bahas hari-harinya. Ini spill itu di informasi sedikit saja. Kalau haid itu minimal pinten? Minimal 1 hari 1 malam. Yeah. Minimal 1 hari 1 malam. Jadi kalau misalkan ada orang keluar darah menurut madzhab Syafi'i tidak sampai 1 hari 1 malam, berarti niku napa? Tidak haid. Nggih, tidak haid, berarti tetap wajib salat gitu. Jadi minimal 1 hari 1 malam. Biasanya niku pinten? 7 hari, maksimalnya pinten? 14 hari. Itu menurut madhab Syafi'iyah. Kalau menurut yang nifas itu madhab Syafi'iyah minimal sekejap. Jadi pas lahir niku gitu. Maksimalnya 60 hari, standarnya itu 30 hari. Ya sana di bawah. Nah, di bawah. Awas. Nah, nggih. Itu masalah nifas. Kemudian yang terakhir melahirkan. Niki apa namanya, mungkin sebagian dari kita agak terkejut. Melahirkan ternyata wajib mandi besar toh nggih. Ngoten nggih. Apakah melahirkan itu wajib mandi besar? Nah, gitu. Jawabannya ngeten. Ini melahirkan ini pendapatnya madhab Syafi'iyah. Ada pendapat lain yang mengatakan tidak. Ngoten. Ada yang mengatakan tidak. Jadi saya ngeten. Kalau misalnya ketika dulu itu lahiran kok buatan mandi besar, ya ada masalah. Itu berarti ngambil pendapat yang lain gitu. Kalau menurut madhab Syafi'iyah itu melahirkan itu tetap untuk mandi besar. Okay. Dalilnya apa? Landasannya tidak ada hadis yang mewajibkan perempuan lahir untuk mandi besar, itu tidak ada. Saja ini betul-betul. Makanya ada ulama yang mengatakan apa? Tidak wajib, paham nggih? Itu. Jadi bagi ulama yang mengatakan tidak wajib mandi besar ketika melahirkan, alasannya apa? Karena hadisnya wonten. Memang tidak ada hadisnya. Nah tapi kalau kok ini kok ada? Nah jawabannya ngeten. Bagi madhab Syafi'iyah melahirkan itu, ini alasan yang pertama. Kan ini ada keluarnya mani ya.
Nah, keluarnya mani. Anak itu adalah mani yang sudah jadi. Gitu nggih? Nah, mani yang jadi. Itu. Nah, karena anak itu mani, sedangkan keluarnya mani itu wajib mandi besar, berarti ketika melahirkan harus apa? Mandi besar. Nah, itu alasan madhab Syafi'iyah yang pertama. Alasan yang kedua, minimal keluar darah meskipun sedikit. Kenapa wonten nggih? Ini saya tanya, ini tidak saya juga belum tahu. Karena kan anak saya baru tunggal nggih. Minimal keluar darah meskipun sedikit. Itu. Wonten apa mboten? Kelahiran tapi tidak keluar darah. Tidak ada nggih. Tidak ada nggih. Pasti keluar darah nggih. Nah, gitu. Saya kurang tahu, tapi kalau pengalaman istri saya dulu ya memang keluar darah gitu. Nggih. Mungkin laras, kaburan oh, kaburan bisa nggih. Banyak nggih laras nggih. Berarti kalau misalkan keguguran tetap keluar darah tapi sedikit nggih. Keluar darah sedikit nggih. Nah, itu tetap wajib mandi besar sekali. Nah, mata. Ini alasan yang kedua. Jadi minimal itu keluar darah meskipun hanya sedikit. Nah, karena keluar darah ketika melahirkan itu atau ketika keguguran itulah, nah, wajib untuk melaksanakan mandi besar. Gitu, mandi besar. Ini sama kayak haid. Haid kan di darah kan nggih. Nah, haid itu darah. Makanya ini juga wajib untuk melaksanakan mandi besar. Nggih. Nah, alasan yang ketiga, alasannya hampir sama dengan alasan yang pertama. Udah tidak usah saya tulis itu. Jadi ada dua ini. Alasan mengapa gitu. Setelah seseorang itu melahirkan wajib untuk mandi besar itu tadi yang pertama, anak itu ialah mani yang sudah jadi, gitu nggih. Sedangkan keluarnya mani, sudah kita bahas pertemuan yang lalu, itu juga wajib melakukan mandi besar. Makanya gitu ketika setelah melahirkan juga wajib untuk mandi besar. Yang kedua, minimal ketika melahirkan itu pasti keluar darah. Nah, sebagaimana haid, ketika seorang perempuan haid keluar darah maka dia juga wajib untuk mandi besar. Namun ngeten nggih, bukan berarti berlayan ceprot adus. Nah, ngoten nggih. Tidak seperti itu gitu. Nah, masih lemas dan sebagainya. Itu kan ngeten. Ketika melahirkan itu kan sudah nifas nggih. Nah, sudah nifas berarti kita tidak wajib sholat. Jadi agak longgar lah waktunya gitu, agak longgar. Jadi ketika misalkan habis melahirkan, misalkan masih lemes, kemudian masih sakit dan sebagainya, ditunggu misal 1 hari misalkan lahirannya pagi ini, itu mandinya besok pagi nggih. Mboten napa-napa gitu, tidak masalah gitu. Yang penting dan waktunya longgar. Yang penting diusahakan setelah melahirkan itu mandi meskipun setelah 2 hari. Masa wonten 1 hari mandi? Nggih terlalu lama nggih. 1 hari misalkan itu, 1 hari setelah itu mandi, enggak masalah. Ngoten. Ini apa namanya? Masalah penyebab atau sebab-sebab seseorang wajib melaksanakan mandi besar. Ngoten. Nggih. Pertanyaan ini wonten ta mesti? Nah, mungkin mawon nggih, kita undur ya terakhir. Nah, masih ada waktu. Sekarang kita lanjut bab berikutnya. Bab berikutnya kan setelah penyebab selesai, kita akan masuk ke syarat. Syarat mandi besar. Syarat mandi besar itu apa? Jadi ngeten. Mandi besar saya biar sah, saya harus ngapain ini? Nah, ngeten kira-kira. Mandi besar saya biar sah, saya harus apa? Itu namanya syarat gitu. Syarat mandi besar itu sama dengan
syarat wudu. Nah, syarat mandi besar itu sama dengan syarat wudu. Pertanyaan, ini ulangi pelajaran. Syarat wudu napa niku? Syarat wudu. Niat itu rukun. Hadas, ya. Saya sebutkan nggih. Yang pertama Islam. Nah, jelas Islam gitu. Nggih, Islam. Nah, tiang jadi ngeten. Orang kalau misalkan nggih ada ini, misalkan dia itu kumpul suami istri, keluar mani atau meninggal itu, tapi nggak Islam, meskipun monggo gitu. Berarti tidak wajib melaksanakan mandi besar. Nah, syarat yang pertama itu apa? Islam, itu Islam. Makanya ingatan nggih, berkaitan dengan ini, orang kalau mu'alaf, jadi sebelumnya itu agamanya lain, misalnya Islam, Kristen atau apapun, itu setelah masuk Islam itu disunnahkan untuk mandi besar. Mengapa? Ya karena alasannya ini tadi. Mesti nggih, misalnya dia sudah balik, kan pasti nggih mimpi basah laki-laki. Kalau perempuan ya haid. Kalau sudah menikah ya pasti berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Dan kebiasaannya orang seperti itu napa? Pokoknya wis bebas lah gitu ya. Nggak pakai mandi-mandian gitu. Dan makanya setelah masuk Islam disunahkan untuk mandi terlebih dahulu itu. Nah, itu yang pertama, Islam. Yang kedua, mumayyiz. Nah, mumayyiz itu sebelum balik. Jadi sudah bisa membedakan baik dan buruk, itu namanya mumayyiz. Nah, gampangannya ingatan, sudah bisa membedakan kalau perempuan biasanya itu apa itu haid, apa itu bukan. Tapi nak haid ya mesti jelas sampun apa? Balik. Nah, ngoten nggih. Nah, itu mumayyiz. Kemudian yang berikutnya airnya harus napa niku? Suci mensucikan. Itu airnya harus suci mensucikan. Oke, kemudian yang berikutnya ialah bersih dari hadas besar terutama. Itu hadas besar. Jadi ibaratnya niku pun selesai haidnya, sudah selesai apa? Nifasnya gitu, sudah selesai melahirkannya. Nah, itu apa namanya? Syarat-syarat dalam mandi besar. Niki sudah kita bahas nih semuanya di wudu. Nah, kita skip. Sekarang langsung ke bab rukun. Rukun mandi besar. Di sini mohon nggih, rukun. Rukun mandi besar itu cuma ada dua, nggih. Rukun mandi besar ada dua. Yang pertama nopo? Jelas niat. Yang kedua membasuh seluruh tubuh dan rambut. Oke. Nah, mandi besar untuk rukunnya. Jadi saya ulangi ya, syarat dan rukun itu sama-sama wajib untuk dilakukan. Terus syarat sama rukun ini sama-sama wajib untuk dilakukan. Tapi nak syarat itu di luar dari ibadah itu. Nggih, di luar ibadah maksudnya ngeten. Mandi besar kan nggih, gebyur banyu kan nggih. Lah terus Islam itu apa ada kaitannya dengan gebyur banyu? Betul tak nggih? Enggak ada. Terus apa meneh wau? Mumayyiz. Mumayyiz apakah ada kaitan dengan gebyur banyu? Enggak ada toh. Nah, itu semuanya masukkan apa? Syarat. Itu syarat. Kalau rukun itu ada di dalam ibadah itu. Nah, di dalam ibadah itu rukun mandi besar. Mandi besar itu ada apa yang harus dilakukan? Ada dua, yaitu apa? Niat. Yang kedua apa? Membasuh seluruh tubuh dan rambut. Sering saya sampaikan bahwasanya niat itu tidak harus dilafalkan. Nah, harus dilafalkan. Jadi misalnya panjenengan itu sudah selesai haid misalkan.
atau setelah nifas itu, atau setelah hubungan suami istri. Kemudian yes aku tak mandi. Nah, mandi janabah. Jenengan sudah bilang saya tak mandi janabah, meskipun dalam hati ngoten nggih. Niku pun niat insyaallah. Itu sudah niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuman ngeten, tinggal kita arahkan itu niku sudah satu tingkatan niat. Tinggal kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wis aku tak mandi gitu. Tak mandi habis haid, wis aku tak adusik gitu kan. Nah, tinggal langsung kita niatkan ini saya mandi ini karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Niku mencekap. Nah, gitu. Jadi tidak perlu kita bingung nggih doane pripun Ustaz gitu. Pun gampil mawon ngoten nggih, gampil mawon. Yang penting ada di dalam hati kita masing-masing. Masalah niat. Dan niat mandi besar harus di awal dari mandi besar. Jangan sampai pun bar nembe oh iya aku aduh sapa ya ngoten nggih. Ngoten. Ngoten apa mboten niku? Kadang-kadang makan gitu, kadang-kadang lali. Wis pokoknya harus diulang. Kalau sampai terakhir Bu, gitu. Misalnya ngeten, kecuali kalau di tengah-tengah, ngeten. Niat itu harus tempatnya di awal. Jadi sebelum kita mandi itu pun niat dulu kita mandi janabah. Harus ada mandi janabah nggih. Jangan sampai mandi seperti biasa. Karena sakjane ngeten, mandi janabah atau mandi besar dengan mandi kita tadi pagi dengan nanti sore itu tidak ada bedanya. Sakjane ngoten. Kalau kita ambil yang rukun mawon nggih, itu tidak ada bedanya. Wis plek sama plek itu. Panjenengan mandi kan nggih gebyur ngoten niku nggih, gitu. Itu sama plek dengan mandi janabah, sama. Yang membedakan apa? Niatnya. Makanya harus kita tandaskan saya ini mandinya itu mandi janabah, mandi besar. Nah, gitu. Nah, itu harus di awal sebelum sholat. Sebelum mandi besar. Tapi biasanya ngeten niku. Pun mandi dijane aku ada sopo gitu nggih. Nah, kemudian nembe diniatkan pas itu. Nah, sebelum selesai misalkan berarti kita harus gebyur melih. Gebyur. Ngulangi gebyur. Gebyurnya itu gebyur sing niki. Gebyur rukun dari mandi besar tadi. Sabunan ulang ya Kak? Betul sah, itu tidak masalah. Ya sabunan tidak wajib. Terus niki napa niku sampunan nggih mboten wajib. Nah itu. Nanti insyaallah kita bahas di rukunnya. Ngoten nggih. Jadi kalau misalkan ternyata di tengah-tengah baru niat kelingan. Ya betul napa niat untuk mandi besar gitu. Tapi harus diulang napa gebyurnya. Pakai shower berarti harus showeran lagi. Nah, yang tidak sah itu pun pakai baju, aku mau niatnya apa ya? Nah itu berarti harus masuk kamar mandi lagi, mandi besar lagi kalau seperti itu, nah gitu. Katanya perlu diperhatikan pentingnya masalah niat, gitu. Terus rukun yang kedua, membasuh seluruh tubuh dan rambut. Sering kita sampaikan bedanya membasuh dan mengusap. Kalau membasuh niku harus nopo? Nah, harus air kotos-kotos ya istilah kita itu. Jadi harus benar-benar basah semuanya. Basahnya itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan ya, di kitab ini tuh yang saya bawa itu disebutkan lipatan-lipatan tubuh apapun itu harus basah semuanya. Dia menyampaikan hidung ini telinga telinga ini harus basah gitu. Kemudian dengkul niku belakangnya napa niku namine? Belakangnya. Misalnya niku lah. Nggih niku. Itu juga harus basah gitu. Yun sewu nggih. Termasuk selangkangan semua itu harus basah. Ketiak ini juga harus basah gitu. Lipatan-lipatan tubuh yang kemungkinan tidak terkena air harus dipastikan basah semuanya. Terus yang kedua, rambutnya. Rambutnya itu semuanya harus basah. Mulai dari yang ujung sini sampai bawah. Kalau rambutnya panjang gitu. Jadi ngeten. Boleh napa mboten nggih kalau saya mandi besar tetapi pakai penutup kepala yang niku lho.
yang apa namanya tidak kena rambut tentu nggih. Nah, boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh, betul nggih. Nah, betul. Kecuali kalau ada masalah di kepala, misalkan penyakit apa gitu nggih. Luka. Nah, misalkan luka tidak masalah gitu, ditutup. Tetapi kalau tidak ada luka, maka tidak boleh untuk menutup itu. Nah, pertanyaan berikutnya. Nak dikucir pripun? Salah Pak. Ya, gini. Nggih, saya bacakan hadis nggih, masalah kucir. Dalam hadis riwayat Nah, ini hadisnya Ummi Salamah dalam Sahih Muslim. Ummu Salamah itu kan istri Rasul. Nah, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inni mura'atun ashuddu dhafra ra'si." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini seorang perempuan yang ashuddu dhafra ra'si, itu ngelabang. Jadi Ummu Salamah niku napa? Nah, dikepang, leres. Jadi rambutnya itu suka dikepang. Itu Ummu Salamah istri Rasul. Kemudian apa? Afa anquduhu li ghusli janabah, wa Rasulullah, kalau saya mau mandi besar, apakah harus dibubrah itu apa namanya? Dicopot ya, dicopot ininya kepangnya tadi. Jawabannya Rasul ngaten. Innama yakfiki, sesungguhnya kamu cukup antahuthi untuk menuangkan ala ra'siki, di atas kepalamu salah tahayat, 3 kali tuangan itu. Terus summa tufidina alaihil ma, kemudian dituangkan di atasnya air, fatatuhurin, kamu baru suci. Nah, ngeten. Berarti dari hadis ini Ummi Salamah itu dicopot atau mboten? Mboten. Betul. Tidak itu. Namun ada hadis lain itu berbunyi seperti ini. Itu tahta kulli sya'ratin janabah, di bawah setiap rambut itu ada janabahnya, ya harus dibersihkan, maksudnya harus dibasahi. Fabullu syu'ur, maka basahilah rambut-rambut, wa angkul basyarah, dan bersihkanlah kulit-kulit. Maksudnya pripun? Hadis yang saya sebutkan yang terakhir ini itu wajib untuk nopo? Basah semuanya. Hadisnya Ummu Salamah tadi nopo? Tidak wajib untuk dicopot. Terus pripun kok seakan-akan bertentangan, ya nggih? Nah, jawabannya ngeten. Kuciranipun Ummu Salamah niku itu tidak tebel. Ngoten. Jadi buatan apa nggih? Pokoknya itu kalau masih dikasih air itu masih tembus. Nah, itu tidak masalah. Meskipun dikucir atau bahkan dikelabang sekalipun, ngoten nggih, seperti itu. Tapi kalau airnya masih masuk, itu tidak masalah. Nah, tetapi kalau tidak, misalnya panjang, ngoten nggih, panjang, kemudian digulung besar sehingga airnya itu tidak bisa masuk sampai ke dalam, nah maka wajib untuk nopo? Dilepas. Ngoten nggih? Nah, itu perihal masalah melaksanakan mandi besar, dan semuanya harus diperhatikan gitu. Termasuk kayak di wudu. Kalau wudu kan misalkan di kuku-kuku kita ini ada sesuatu yang menghalangi gitu, terkena air harus dihilangi gitu. Karena itu kaitannya dengan masalah sholat. Jadi jangan sampai ketika kita mandi besar gitu, itu minimal banget sih. Pokoknya biar. Nah, nggak kita perhatikan, jangan. Karena nanti kalau misalkan ada yang belum basah, itu kaitannya dengan apa dewa? Sholat. Nah, ditakutkan sholatnya nanti tidak sah. Nah, ditakutkan sholatnya sah. Terus ngeten nggih, kalau kita ambil yang rukun ini saja, nggak usah bingung tata cara untuk melaksanakan mandi besar. Nggih, pokoknya ngoten niku. Pokoknya niat gebyur basah. Pun itu paling minimal, paling sedikit. Itu paling sedikit seperti itu gitu. Namun tetap nanti akan ada sunnah-sunnah dalam mandi besar. Itu sunnah-sunnah dalam mandi besar. Oke, kita bahas sekarang sunnah-sunnah mandi besar. 3 dulu ya, insyaallah 3 dulu.
Sekarang sini ke atas mohon nggih. Sunnah. Nah, dalam mandi besar ada sunnahnya. Apa itu sunnahnya? Yang pertama jelas apa niku? Basmalah. Yang kedua mencuci tangan. Yang ketiga wudu. Nah, tiga dulu. Jadi sekarang masuk ke sunnah mandi besar. Kalau sunnah itu boleh dilakukan dan boleh untuk tidak dilakukan, ya. Itu. Jadi sunnah itu boleh untuk dilakukan dan boleh untuk tidak dilakukan. Tetapi ngeten, dosen saya itu, syekh saya itu pernah berpesan, kalau kamu belajar sunnah dan rukun dari suatu ibadah, bukan berarti kita harus apa ya, membedakan wis kok sing tak lakoni sing anu sing rukun-rukun tok, sing sunah ndak, itu jangan. Bahkan kalau kita tahu ada rukun ada sunnah, kudune napa? Sing sunnah itu yang harus kita penkan untuk bisa dilakukan. Nah, sajane ngoten. Jadi jangan kalau kita sudah tahu rukun dan sunnah, wis anu kesuwen nadusane kamar mandi geber bar ngoten niku. Akhirnya yang sunah-sunah tidak, jangan. Nah gitu nggih. Nah, sunah-sunah harus dilakukan. Yang pertama basmalah gitu. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Di awal apa di akhir niku? Nah, jelas di awal gitu. Sebelum gebyur. Ya, sebelum bahkan kalau bisa sebelum di kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mandi besar. Kalaupun nanti di kamar mandi tetap boleh membaca basmalah, tetapi dalam hati saja. Oke, dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua mencuci tangan. Mencuci tangan itu bagaimana? Ya mencuci tangan sebagaimana ketika kita mau wudhu itu mencuci kedua tangan. Hukumnya itu tergantung tangannya. Kalau tangannya itu tidak ada kotoran, itu masuknya apa? Sunnah. Tapi kalau tangannya ini kotor, kena najis misalkan yun sewu membersihkan tadi bekas haid gitu, kemudian tangan kita ini kena darahnya sedikit-sedikit ngoten, maka hukumnya mencuci tangan itu tidak jadi sunnah, dados napa? Wajib, karena ada kotorannya itu tadi Kalau tangan kena mani wajib dicuci napa? Nah, jawabannya ya betul, mani itu karena suci itu, maka tangannya tidak wajib untuk dicuci gitu. Mani itu suci, ya mani itu suci gitu. Jadi yang keluar dari dua jalan itu semuanya najis kecuali satu, mani ini kemauan gitu. Mengapa gitu karena ngeten, mani itu ialah cikal bakal manusia gitu nggih. Dan nek misale cikal bakal manusia niku najis, kita sekarang pripun? Najis nggih. Nah, gitu. Maka ndak mungkin gitu nggih. Masa kita najis? Ya tidak gitu. Karena cikal bakal kita itu suci, nah maka sekarang kita ini juga suci. Dan itu ada hadisnya. Pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mimpi basah gitu. Bahwa alam mimpi basah atau setelah Allah tidak tahu gitu. Intinya itu bajunya beliau itu masih ada bekas mani. Kemudian Aisyah niku kan zaman dulu bajunya itu ya satu tok atau dua tok atau nggih. Itu baju Rasul dikering ngeten. Nggih, kan Mas karena maninya udah kering gitu, dikering ngeten. Gitu. Kalau dikering seperti ini, otomatis kan tidak bisa bersih maksimal. Masih ada sisa-sisa sedikit-sedikit ngeten. Akhirnya sama Rasul tetap dipakai untuk sholat. Dan itu ya sampai selesai, membuktikan bahwasanya mani itu apa? Suci ya, jadi tidak najis. Nah, ngoten. Itu. Jadi tergantung tangannya ini bersih atau suci. Ya, kalau suci berarti hukumnya sunnah, kalau tangannya kena najis berarti apa? Mencuci tangan itu hukumnya apa? Wajib. Nah, itu. Terus yang nomor 3, wudu. Jadi disunahkan sebelum kita mandi besar, disunahkan untuk wudu terlebih dahulu. Ini ada dua versi ya, dua hadis.
Ada versi yang pertama, wudhunya itu sampai selesai. Terus, semuanya kumur, kemudian basuh muka, tangan, kemudian kepala, kaki, baru mengke gebyur, gitu. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, hadis yang kedua itu apa? Seperti pakaian biasa gitu, tapi kakinya carry. Gebyur dulu selesai, baru nanti di dalam hadis itu pindah tempat. Misalnya pindah kamar mandi buatan gitu. Misalkan sini gitu, kita mandinya di posisi ini, posisi saya ini sekarang. Nah, geser ke sini. Nah, buatan geser kemudian apa? Kakinya dicuci. Seret. Nah, itu versi yang kedua. Monggo jenengan pilih yang mana boleh. Dua-duanya bisa gitu. Jadi langsung selesai juga boleh, atau pindah dulu kemudian diguyur kakinya, mboten napa-napa amatan. Itu masalah mandi besar. Lah terus napa niku harus keramas kan istilahnya kan ada mandi keramas nggih gitu. Orang-orang Jawa itu biasanya mandi keramas itu. Bagaimana? Ngoten nggih. Jawabannya keramas itu tidak wajib dalam mandi besar. Nggih, mboten wajib. Yang wajib niku ndek wau airnya harus sampai ke dalam kepala, sampai ke kulit kepala niki. Ya, tapi kalau kita pikir-pikir, ya mendingan keramas mawon nggih, sisan mawon gitu. Lah nggih. Lah betul. Apalagi kalau saya enggak masalah ya. Lah saya itu enggak keramas, langsung anduan insyaallah aman. Tapi kalau ibu-ibu nggih, kalau misalkan rambutnya panjang apalagi wis kadung basah, ora keramasan, ngoten was. Nah, gitu. Lah masalahnya di situ masalahnya. Jadi sekalian basah, sekalian apa? Keramas. Nah, itu terlanjur basah gitu. Itu enggak masalah, ngoten. Terus saya ulangi lagi, keramas itu tidak wajib, tetapi kalau dilakukan lebih afdol karena itu lebih maksimal gitu, gitu. Terus apakah pakai sabun? Nah, pakai sabun itu wajib? Jawabannya juga tidak. Nah, tidak. Tapi gini wow, lah mosok wis samponan rasa sabunan ngoten niku nggih. Lah, sabunan. Nah gitu. Jadi enggak masalah gitu sabun. Monggo jenengan pakai sabune Gift, nopo Harmoni, nopo. Yang penting jangan pakai sabun colek gitu ya. Itu enggak masalah. Itu. Terus apakah wajib sikatan? Maksudnya apa dan? Sikatan? Jawabannya tidak wajib juga. Nah, tidak wajib. Jadi sikatan itu tambahan saja, ya. Pelengkap dalam mandi, termasuk sabuna tadi, termasuk nopo niki samponan. Nah itu. Karena yang wajib pokoknya sing wajib niki tok. Itu rukunnya itu, gitu. Yang lain-lainnya itu tambahan. Tapi sunnah-sunnah ini sebisa mungkin kalau longgar untuk dilaksanakan. Gitu. Masih ada sunnah-sunnah yang lain gitu. Nah, waktunya masih ada 10 menit. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Nggih. Monggo ada yang mau tanyakan dulu? Nggih. Nggih. Nggih, boleh. Nggih. Mungkin di usia pra-menopause. Nggih. Terkadang ada haidnya itu sudah tidak teratur. Nggih. Biasanya tiap bulan dari itu bisa mungkin sebulan. Mungkin ada yang malah sering, ada yang malah enggak. Nggih. Mungkin yang biasa haid misalkan 7 hari. Nggih. Terus suatu saat karena ya mendekati ini Nggih. sulit dideteksi. Nggih. Seumpama kadang molor atau Nggih. maju nggak tahu juga. Nggih. Dan keluarnya itu kadang cuma sekedar Nggih. Terus seandainya puasa pun akhirnya nggak puasa. Ya. Tapi ternyata Selesai. Nggih. Tapi ternyata saat itu sudah bersih. Nggih. Terus kadang nggak puasa, terus nggak sholat, Nggih. asal juga bersih. Nggih. Terus seperti itu harus bersikapi seperti apa? Nggih, betul. Nah, kembali ke tadi, kalau masalah haid, nggih, minimalnya kan 1 hari 1 malam, gitu. Berarti kalau di bawah itu ya bukan haid. Nah, maksudnya ngeten misalnya
saya pagi itu keluar bercak, nah ternyata jam 11 itu sudah bersih gitu, berarti duhurnya itu wajib sholat. Terus mandi. Kalau mandi itu tidak wajib, karena tidak dihukumi haid. Nah karena itu tidak lebih dari 1 hari 1 malam. Jadi patokan ini ku. Meskipun ritmenya mungkin maju mundur masih dalam toleransi haid, misalnya minggu haid misalnya. Ya seperti itu. Jadi fungsi kita mengetahui minimal dan maksimal untuk seperti itu. Jadi minimalnya, nah misalnya minimal apa 1 hari 1 malam. Berarti kalau tidak sampai 1 hari, terusan. Kalau tidak sampai 1 hari 1 malam, itu ya berarti ya bukan haid. Nah, itu namanya damul fasid. Damul fasid itu darah rusak. Nah, darah rusak itu ibaratnya ya seperti istihadah, berarti tetap wajib sholat. Nah, cuman dewau kalau misalkan untuk waspada, ya harus tetap pakai pembalut misalkan seperti itu. Nah, itu sebagai kewaspadaan. Nah, jika itu terjadi pada bulan Ramadan, tetap puasa aja ya. Seharusnya tetap puasa gitu. Jadi misalkan ngeten. Niki tips dari saya. Misalkan apalagi kayak pas masa-masa menopause seperti itu, kalau keluar bercak, jadi nggak usah motel dulu, gitu. Meskipun sajane itu boleh, nggak usah motel dulu, ditunggu gitu sampai ternyata kok, masih lanjut, ya wes, berarti jelas itu tidak puasa. Kalau ternyata siang, apalagi siang itu tidak, terus sore juga tidak, ya udah, berarti itu bukan haid, itu lanjut puasa, ngoten, gitu. Leres. Ada lagi mungkin? Maaf, saat itu nanti jarak, misalnya kita haid sudah 7 hari, hari ini kita suci, terus nanti sore keluar lagi bercak, itu masih diikutnya haid yang ini atau udah beda? Kalau ini jawaban dari Aisyah, innama sufrah wal qudrah minal haid. Itu berarti sufrah itu kuning-kuningan, qudrah itu bercak lah. Itu masih haid. Berarti masih diikutkan yang berarti sebelumnya. Gitu. Leres. Pulang mandi lagi. Ya, kalau sudah selesai. Kalau selesai. Itu kalau yang masih normal. Nah, itu ya, betul. Makanya itu pernah juga ditanyakan oleh Aisyah gitu. Aisyah itu mungkin bukan mengalami seperti itu. Tanya kepada Rasulullah gitu. Jawabannya Rasulullah, innama sufra wal qudrah minal haid. Kekuning-kuningan, qudrah itu kotor. Jadi bercak lah. Bercak itu minal haid. Itu masih haid itu. Nah, masih haid. Kalau pas ya itu berarti masih termasuk haid. Ada lagi mungkin? Keperluannya nopo niku? Ya. Jadi bagaimana hukumnya ketika haid itu kemudian masuk ke dalam masjid? Jawabannya tergantung keperluan, Kalau keperluannya untuk istirahat, nah misalnya kita perjalanan haid, kemudian kita masuk masjid untuk istirahat dulu tidur, itu lebih baik jangan gitu. Tetapi kalau untuk taklim, belajar atau mengajar itu sebagaimana syekh saya itu memperbolehkan. Mengapa? Karena kalau misalkan, apalagi di zaman sekarang ini, kalau misalkan haid itu tidak boleh masuk masjid, itu otomatis kosong itu masjidnya. Karena saya ngaji gitu, yang dikutok, Nah gitu. Nah itu apa namanya sebagai pendapat seperti itu. Jadi monggo mungkin diambil yang mana. Tapi kalau kami itu tetap lanjut dalam konteks belajar mengajar gitu. Tapi kalau membersihkan itu masih bisa diwakilkan. Ya, biarkan aja atau misalkan tadi istirahat gitu itu tidak boleh. Nah, sekarang kan sudah sekarang. Kalau menyentuh Quran bagaimana gitu? Jawabannya ya tadi tergantung keperluan. Kalau misalkan belajar mengajar masih boleh, itu tidak masalah. Tetapi kalau misalkan tidak ada keperluan, ya mendingan tidak. Itu ikraman bil Quran, memuliakan Al-Quran. Tapi kalau tadi karena memang kalau kita butuh untuk ngaji gitu, ya betul menopo itu boleh. Ada lagi mungkin?
ya itu boleh gitu. Karena memang dalam rangka untuk apa tadi? Belajar dan mengajar. Itu betul apa itu boleh. Ada lagi mungkin? Nggih. Gimana? Ya. Nggih. Nah. Nggih. Nah, kalau pas sholat ketiduran. Tapi masya Allah nggih, kita itu hebat loh. Sholat ketiduran tapi gerakan imam yo melu ya kata nggih. Nggih. Itu otomatis gitu nggih. Ya itu bagaimana gitu? Jawabannya insya Allah kalau jenengan jadi makmum nggih masih sah. Nah, kalau saya sendiri dan itu buatan sah gitu. Nggih. Gitu. Jadi kalau kita masih jadi makmum itu sah, itu sah. Ngoten nggih. Jadi selama masih jadi makmum, maka sah gitu. Lah kula mboten baca Al-Fatihah gitu. Ya kembali ke sholatnya nggih. Kalau sholatnya kan sudah kita bahas masa sholat. Kalau sholatnya itu belum. Kalau sholatnya itu duhur gitu, sholatnya duhur, kok kita tidak membaca Al-Fatihah, berarti kita harus nambah. Ketiduran di bawah harus nambah. Karena Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Tapi nah sholatnya niku sholatnya asar apa? Maghrib, isya itu di rakaat pertama dan kedua itu tidak masalah karena masih ngikut bacaannya imam. Itu nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut di bab kitab jamaah, sholat berjamaah. Kalau dalam tahap belajar mengajar kan boleh. Nah, kalau yang kita terbiasa wanjus, terus apakah kita masih boleh tilawah? Boleh saja itu, boleh saja. Siapa saja? Boleh itu boleh. Kan tahap itu kan dalam belajar mengajar. Terus kalau wanjus kalau itu bukan belajar mengajar lebih baik itu ya izin dulu diganti dzikir atau digunakan untuk hafalan. Itu nama hafalan maksudnya menghafal ayat-ayat yang sudah kita hafal. Nah, itu lebih baik gitu. Sajane tidak harus seperti itu, tidak harus gitu, tidak masalah. Yang penting tidak najis saja tangannya. Jadi kalau kembali ke wandi wanjus tadi, wandi wanjus kan bukan masuk kategori belajar mengajar, gitu. Ya rutin gitu. Itu bagaimana gitu? Kalau sepengetahuan kami gitu, wallahu a'lam, ya lebih baik digunakan yang lain saja karena itu dalam rangka tidak belajar mengajar gitu. Sambil gitu. Jadi digunakan untuk zikir atau yang lainnya. Nggih. Boleh saja. Boleh. Jadi mandi besarnya tidak pakai keramas, tidak pakai sabun atau gitu. Karena yang penting itu rukun-rukunnya sudah terlaksana dengan baik, terus ditambah sunah-sunahnya, nah itu boleh. Nah, betul. Ini lupa saya terangkan. Kalau airnya tercampur dengan sabun pripun, nah ngeten dilihat dulu airnya. Nah misalnya bercampur itu sekedip, jadi masih putih-putih dikit atau nggih? Saya tanya dulu. Kalau ada air, kemudian bercampur sabun tapi dikit, kita ngaranin ini air sabun apa air itu? Air. Berarti masih air. Nggih. Nah, tapi kalau jenengan punya sabun cair dilebokne, diblek, itu namanya air apa air sabun? Nah, enggak boleh berarti. Nggih, di luar air. Paham nggih? Itu insya Allah kita sudah bisa mengarani niku. Menyebut air nama dari air itu sambil duduk. Nah, ngoten. Nggih.
Jadi kalau airnya itu masih sedikit, berarti sabunnya masih sedikit, tidak masalah. Tapi kalau sampai jublek, nah berarti itu sudah berubah, itu air suci tidak mensucikan. Nah, ada lagi mungkin? Nggih. Nggih. Mungkin waktu mandi besar ya. Nggih. Seseorang head terus selesai. Nggih. Tidak langsung mandi atau enggak. Mungkin karena tidak ada apa wajib mengkodok. Misalkan saat duhur ya asar. Ya. Akhirnya terlewat sampai Nggih, asar. nggih, nggih. Asar mandi duhurnya juga sholat. Nggih. Nah, itu wajib dikodok. Karena duhurnya sampun masuk sudah memenuhi syarat wajib sholat. Itu berlaku untuk sholat saya yang bisa dikodok atau seperti subuh nggak bisa untuk sholat lain? Dikodok itu bisa Bu subuh. Itu misalkan Nggih, waktunya bebas. Saat selesai mandi segera. Nggih, dikodok gitu. Jadi mengkodok itu waktunya bebas. Itu yang penting ketika terutama saya lupa gitu. Misalkan contoh mawon, saya 1 minggu yang lalu berpergian misalnya kemana gitu. Lupa saya belum sholat duhur. Ingatnya sekarang ini gitu. Langsung saya sholat bentar rokok. Nah gitu. Jadi masalah kodok itu waktunya kapanpun boleh gitu. Tapi kayak tadi misalnya gara-gara sesuatu pun suci tapi buat mandi terlewat waktunya. Berarti yang terlewat itu harus dikodok pas setelah mandi. Nah, jadi semakin cepat mengkodok semakin baik. Sebelum mungkin balapan kali malaikat maut mungkin. Nah, misalkan satu itu berlaku untuk hanya satu sholat wajib saja atau 2 sholat lebih dari itu? kodoknya. Ya. Kodoknya itu pokoknya yang kita tinggalkan. Misalkan ya dari subuh. Misalkan duhur saja ini pun suci nggih. Sampai asar masih belum mandi, sampai maghrib. Habis maghrib baru mandi. Berarti kodoknya ya maghrib, salat maghrib dulu, kemudian nanti duhur, asar. Nggih, maraton itu nanti jadinya sholat tarawih ini mungkin. Itu dibumi meremehkan apa? Nggih. Nah, asar kelupaan habis maghrib ingat. Nah, ngeten. Itu ada 2 cara. Ngeten. Ada yang metode yang pertama itu menjaga waktu. Berarti kalau menjaga waktu itu mendahulukan asar dulu baru maghrib. Karena lebih milih waktunya. Karena waktu urut nggih, asar dulu maghrib. Tapi metode yang kedua itu menjaga kewajiban. Kalau menjaga kewajiban itu sing wajib dulu napa? Maghrib. Berarti maghrib baru asar. Jadi motor-motor dua-duanya boleh dipilih gitu. Monggo pilih yang mana dulu. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'iyah yang ada di sini itu sholat menjaga waktu sholat. Jadi asar dulu baru maghrib. Karena nak buatan ditunda nanti asalnya nggih kelewat. Kalau gagal dilaksanakan asalnya nanti juga kelewat lagi. Karena maghribnya masih ada waktu. Nah, boleh gitu. Nggih, cekak. Nggih. Satu lagi nggih. Nggih. Iya. Mungkin yang tentang head urusannya cuma baca Al-Quran tadi. Nggih. Mungkin ya ada sebagian yang untuk menafsirkan surat yang ada di Al-Quran bahwa Allah dijaga. Nggih, la yamassuhu illal mutahharun. Nggih. La yamassuhu illal mutahharun. Itu hadisnya ayatnya itu maksudnya bagaimana? Tafsir Ibnu Katsir menerangkan yang dimaksud al-mutahharun itu ialah malaikat. Itu. Jadi la yamassuhu tidak menyentuhnya Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz illal mutahharun kecuali orang-orang yang suci. Siapa orang-orang yang suci itu? Malaikat. Itu. Jadi ayat itu konteksnya ialah Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz. Nah, itu yang menyentuh hanya para malaikat yang suci. Kita tidak bisa. Itu sajane ngoten. Itu hukum awal. Nah, bagi ulama fikih akhirnya ayat itu dimasukkan ke dalam bab haid. Nah, itu tidak masalah karena itu masuk istimbat hukum. Jadi mengambil hukum dari sebuah ayat itu boleh saja. Gitu. Tapi ya tadi tergantung penafsiran. Nah, jadi kalau misalkan bagi yang berpendapat bahwasanya ketika haid masih boleh membaca Al-Qur'an, berarti penafsiran ayat itu ya sebagaimana saya sampaikan tadi. Jadi masuk al-mutahharun yaitu ialah malaikat. Nah, gitu. Tapi kalau bagi yang mengatakan bahwasanya hanya boleh membaca Al-Quran orang-orang yang suci, berarti ya suci itu orang yang suci dari haid dan nifas. Nah, jadi tinggal penafsirannya bagaimana. Okay.
Ya mungkin cukup itu untuk kajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih.